Isu mengenai kemunculan Presiden Indonesia Prabowo di daerah kumuh tanpa pengawalan mulai merebak setelah beberapa warga melaporkan melihat sosok yang menyerupainya di kawasan pasar tradisional dan gang-gang sempit. Seorang penjual gorengan di pinggir jalan mengaku melihat pria itu mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh, berjalan santai sambil sesekali menoleh ke kanan dan kiri, seakan mengamati sesuatu dengan penuh perhatian. Kesaksian lainnya datang dari seorang tukang becak yang mengatakan bahwa pria tersebut membeli minuman dingin di sebuah warung kecil, lalu duduk di pojokan sambil berbincang dengan beberapa warga tanpa menunjukkan identitasnya. Kejanggalan mulai terasa ketika seorang pemuda mencoba memotret diam-diam sosok tersebut, namun pria itu langsung beranjak pergi dan menghilang di antara keramaian pasar sebelum gambar sempat diambil dengan jelas. Seorang ibu penjual sayur mengaku pernah diajak berbicara oleh pria yang menanyakan harga kebutuhan pokok, menanyakan kesulitan warga sekitar, lalu mengangguk dalam diam tanpa memberikan komentar lebih lanjut. Beberapa saksi menyatakan bahwa pria itu selalu datang saat malam menjelang atau subuh, seakan sengaja menghindari sorotan publik dan hanya ingin melihat langsung bagaimana kehidupan masyarakat bawah berlangsung. Ketika isu ini mulai ramai diperbincangkan di media sosial, beberapa unggahan yang menampilkan dugaan rekaman dan foto pria tersebut mendadak menghilang atau mengalami pemblokiran tanpa penjelasan dari platform digital. Di tengah derasnya spekulasi yang berkembang, seorang jurnalis independen mencoba menggali lebih dalam dengan menelusuri rekaman CCTV dari beberapa warung yang disebutkan warga sebagai tempat kemunculan pria misterius itu. Dalam rekaman CCTV yang sempat diperoleh dari sebuah toko kelontong, terlihat seorang pria berpostur tegap dan berkepala pelontos memasuki gang kecil dengan langkah santai sebelum akhirnya duduk di bangku kayu di dekat penjual kopi. Pemilik toko menyatakan bahwa pria tersebut membeli rokok tanpa mengeluarkan ponsel atau kartu pembayaran, hanya membayar dengan uang tunai dan menolak kembalian, sebuah kebiasaan yang tidak biasa di era digital saat ini. Seorang warga yang mengaku pernah berinteraksi dengannya mengatakan bahwa pria itu memiliki suara berat dan cara bicara yang tenang, hampir seperti seorang pemimpin yang terbiasa memberi arahan tanpa meninggikan suara. Kejanggalan semakin terlihat ketika seorang petugas keamanan pasar mengaku bahwa pria itu sempat menghampiri posnya, bertanya tentang tingkat kriminalitas di daerah tersebut, lalu pergi tanpa meninggalkan identitas. Seorang pemulung yang sering tidur di emperan toko menyatakan bahwa pria itu pernah mendekatinya dan menanyakan bagaimana kehidupannya sehari-hari, lalu memberikan beberapa lembar uang sebelum beranjak pergi tanpa banyak bicara. Ketika media mulai menanyakan kepada pihak Istana Kepresidenan mengenai kemungkinan Presiden Indonesia Prabowo turun langsung tanpa pengawalan, tidak ada tanggapan yang diberikan, seakan pemerintah membiarkan spekulasi ini berkembang. Beberapa analis politik mulai mempertanyakan motif dari kemunculan pria misterius ini. Apakah ini bagian dari strategi kepemimpinan, pengamatan sosial, atau ada alasan yang lebih besar di balik semua ini? Sementara itu, di beberapa daerah lain, muncul laporan serupa tentang seorang pria dengan ciri yang sama terlihat di lingkungan kumuh, memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar insiden yang terjadi satu kali. Seorang petugas kebersihan yang bekerja di sebuah terminal angkutan kota mengaku pernah melihat pria tersebut duduk di bangku panjang, memerhatikan aktivitas orang-orang di sekitar dengan tatapan serius namun tidak mencolok. Keanehan semakin terasa ketika seorang pedagang nasi uduk menceritakan bahwa pria itu tidak membawa ponsel atau alat komunikasi lain, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi orang dengan status sosial tinggi. Salah satu pelanggan tetap warung kopi mengungkapkan bahwa pria itu sempat berbincang dengan seorang supir angkot mengenai harga bahan bakar dan kondisi pendapatan harian mereka, menunjukkan perhatian yang tidak umum. Ketika seorang mahasiswa mencoba menelusuri rute perjalanan pria tersebut berdasarkan laporan saksi, ia menemukan bahwa setiap lokasi yang disebutkan memiliki pola tertentu, selalu daerah padat penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah. Seorang tukang parkir di daerah pasar mengaku pernah diminta oleh pria itu untuk menjelaskan jalur alternatif ke kawasan industri, seakan sedang mencari informasi tentang mobilitas pekerja di daerah tersebut. Beberapa warga mulai merasa curiga dan mencoba mengikuti pria itu dari kejauhan. Tetapi setiap kali ada yang berusaha mendekat, ia selalu menemukan cara untuk menghilang di tengah keramaian. Salah satu pedagang asongan bercerita bahwa pria itu pernah memberikan selembar uang pecahan besar tanpa meminta kembalian, sesuatu yang tidak lazim bagi seseorang yang terlihat hidup sederhana. Publik semakin dibuat bingung ketika tidak ada satupun aparat keamanan yang terlihat mengawasi pria tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah keberadaannya memang dibiarkan atau ada agenda yang lebih besar sedang dijalankan. Seorang sopir taksi daring yang sering mangkal di dekat pasar mengaku pernah mengantarkan seorang pria dengan deskripsi serupa ke sebuah gang sempit, tetapi anehnya pria itu turun sebelum mencapai tujuan dan memilih berjalan kaki. Di salah satu warung makan kecil, seorang pelanggan tetap menyatakan bahwa pria tersebut pernah duduk selama hampir 1 jam,
hanya memesan segelas teh manis sambil mendengarkan obrolan orang-orang di sekitarnya tanpa menyela. Seorang buruh bangunan yang bekerja di proyek dekat lokasi melaporkan bahwa pria itu sempat mampir dan bertanya tentang upah harian serta kondisi kerja mereka, menunjukkan kepedulian yang sangat spesifik terhadap kesejahteraan buruh. Salah satu ketua RT di daerah yang disebut-sebut sebagai tempat kemunculan pria itu merasa aneh karena tidak ada laporan resmi dari pemerintah mengenai kunjungan pejabat negara ke wilayahnya. Beberapa warga mulai merasa ada pola dalam pergerakan pria tersebut, yang selalu datang saat aktivitas masyarakat sedang berlangsung padat, seakan ingin melihat kondisi sebenarnya tanpa pengaruh formalitas pemerintahan. Seorang anak muda yang aktif di komunitas sosial sempat merekam pria itu dari kejauhan, tetapi saat hendak mengunggahnya ke internet, videonya tiba-tiba menghilang dari perangkatnya tanpa alasan yang jelas. Seorang pedagang kopi keliling menyebutkan bahwa pria itu terlihat seperti sedang mencari sesuatu, tetapi bukan dalam bentuk fisik, melainkan sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan rakyat kecil. Ketika beberapa media mulai mencoba menggali lebih lanjut, informasi yang beredar semakin terbatas dan banyak saksi yang tiba-tiba enggan berbicara, seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengungkap lebih banyak fakta. Seorang pemilik warung kopi di kawasan padat penduduk mengaku bahwa pria itu bukan sekadar mampir dan berbincang santai, tetapi tampak mengamati lingkungan sekitar dengan penuh keseriusan seolah sedang mencatat detail penting. Pria itu diketahui membawa buku catatan kecil berwarna hitam, di mana ia sesekali menuliskan sesuatu setelah mendengar keluhan warga tentang harga bahan pokok yang semakin tinggi dan akses kesehatan yang sulit dijangkau. Seorang pedagang sembako yang berjualan di dekat warung mengatakan bahwa pria tersebut menanyakan harga beras, minyak, dan telur secara rinci, lalu membandingkannya dengan harga yang tertera di papan informasi pasar. Seorang tukang ojek yang kebetulan sedang istirahat di warung itu menyebutkan bahwa pria itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun setiap pertanyaannya selalu mengarah pada isu sosial yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Ketika beberapa warga mencoba bertanya balik tentang siapa dirinya dan mengapa ia tertarik dengan kehidupan di daerah tersebut, pria itu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia ingin lebih memahami realitas kehidupan rakyat kecil. Setelah selesai berbincang, pria tersebut pergi begitu saja tanpa berpamitan panjang atau menunjukkan tanda-tanda sebagai pejabat, tetapi gerak-geriknya yang sistematis memunculkan spekulasi bahwa ia bukanlah orang biasa. Salah seorang pelanggan warung sempat mengambil foto pria tersebut dari kejauhan, namun anehnya, saat hendak membagikannya ke media sosial, gambar itu tidak bisa diunggah karena mengalami error yang tidak biasa. Beberapa pengamat politik mulai mempertanyakan apakah kunjungan ini adalah bagian dari strategi kepemimpinan yang ingin dilakukan secara diam-diam atau ada agenda lain yang masih belum terungkap ke publik. Ketika isu ini mulai mencuat di berbagai media, sejumlah pakar menduga bahwa jika benar ini adalah Presiden Indonesia Prabowo, maka kunjungannya bukan sekadar spontanitas, melainkan bagian dari operasi pengamatan yang lebih besar dan terencana. Setelah spekulasi tentang pria misterius ini semakin meluas, beberapa warga mulai memperhatikan bahwa aparat keamanan di daerah kumuh mendadak lebih sering melakukan patroli tanpa ada pengumuman resmi dari pihak berwenang. Seorang pemilik kios di pasar tradisional mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, petugas kepolisian lebih sering berkeliling dan berdiri di sudut-sudut jalan, seakan sedang mengawasi sesuatu yang tidak terlihat oleh masyarakat biasa. Beberapa warga yang bekerja sebagai pedagang kaki lima mengaku merasa cemas dengan meningkatnya kehadiran aparat, terutama karena sebelumnya daerah tersebut jarang mendapatkan perhatian dari pihak keamanan. Seorang anggota organisasi kemasyarakatan yang aktif di lingkungan tersebut mengatakan bahwa biasanya aparat hanya datang saat ada razia atau penggusuran, tetapi kali ini mereka terlihat lebih pasif dan hanya mengamati keadaan. Seorang pengendara becak motor yang sering melewati kawasan itu menyebutkan bahwa ia pernah melihat seseorang berpakaian sipil berbicara dengan seorang perwira polisi di sudut jalan, tetapi percakapan mereka terdengar samar dan terkesan dirahasiakan. Seorang penjaga toko mengaku bahwa ada orang yang terlihat seperti intelijen sipil datang ke warung-warung untuk bertanya apakah ada orang asing atau pejabat yang pernah berkunjung ke lingkungan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Keberadaan polisi dan aparat berpakaian sipil yang tiba-tiba meningkat di lokasi-lokasi yang disebut sebagai tempat kemunculan pria misterius itu semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah sebenarnya mengetahui sesuatu tetapi sengaja merahasiakannya. Ketegangan di tengah masyarakat semakin meningkat karena beberapa orang yang awalnya bersedia memberikan kesaksian kepada media tiba-tiba menarik kembali pernyataan mereka dan enggan berbicara lebih lanjut. Seorang jurnalis independen yang mencoba menelusuri lebih dalam bahkan mengaku mengalami kesulitan mendapatkan informasi karena banyak narasumber yang mendadak memilih diam atau menghilang tanpa jejak.
Seorang pengemudi ojek online yang sering mangkal di sekitar lokasi yang diduga pernah dikunjungi pria misterius itu mengaku melihat seseorang turun dari mobil sederhana berwarna hitam tanpa plat dinas. Pria tersebut, menurut kesaksiannya, mengenakan pakaian kasual tetapi memiliki sikap yang berbeda dari warga biasa, terutama karena ia tampak sangat fokus mengamati sekitar sebelum memasuki gang sempit yang ramai oleh pedagang kecil. Saat berita ini mulai tersebar, pengemudi ojek tersebut memberikan kesaksiannya kepada seorang wartawan lokal. Tetapi beberapa hari kemudian, ia justru membantah pernyataannya sendiri dan menyebut bahwa itu hanya salah lihat. Seorang pedagang kaki lima yang sebelumnya juga mengaku melihat pria yang sama mulai menghindari pertanyaan media dan menolak memberikan informasi lebih lanjut setelah didatangi seseorang yang tidak dikenal. Kejanggalan semakin terlihat ketika seorang warga yang mengunggah cerita tentang kejadian ini di media sosial melaporkan bahwa unggahannya tiba-tiba menghilang dan akunnya mengalami pembatasan tanpa alasan yang jelas. Salah seorang aktivis yang mencoba menghubungi narasumber-narasumber tersebut mengaku kesulitan, karena banyak di antara mereka yang mendadak tidak bisa dihubungi atau menghindari pertemuan langsung. Beberapa ahli komunikasi mencurigai bahwa ada tekanan dari pihak tertentu untuk membatasi penyebaran informasi mengenai pria misterius ini, baik melalui intervensi langsung maupun dengan cara yang lebih halus. Seorang mantan pejabat keamanan yang dimintai pendapatnya menyatakan bahwa pola seperti ini biasanya terjadi ketika ada operasi yang dirancang untuk tetap berada di bawah radar publik dan tidak boleh terekspos secara luas. Keadaan ini semakin membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah keberadaan pria itu memang begitu penting hingga ada upaya sistematis untuk menyembunyikan jejaknya dari publik. Laporan tentang pria misterius ini tidak hanya datang dari satu kota, tetapi juga mulai muncul di berbagai daerah lain, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah dan populasi pekerja informal yang tinggi. Seorang buruh pabrik di kota lain mengaku pernah berbincang dengan seseorang yang memiliki ciri fisik yang sama, di mana pria itu menanyakan tentang jam kerja, upah minimum, dan kondisi kerja mereka sehari-hari. Seorang pedagang asongan di terminal bus juga mengatakan bahwa ia pernah menerima uang dari seorang pria asing yang tidak banyak bicara, tetapi memberikan nasihat agar selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat bekerja. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian sosial di salah satu daerah pinggiran menemukan pola yang menarik, di mana setiap daerah yang melaporkan kehadiran pria tersebut memiliki kesamaan dalam hal keterbatasan akses ekonomi. Seorang pengamat politik menilai bahwa jika pria ini benar-benar Presiden Indonesia Prabowo, maka kunjungannya ke berbagai daerah miskin bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan bagian dari sebuah strategi politik atau sosial yang lebih besar. Seorang wartawan mencoba menggali lebih dalam dengan mencari data transaksi keuangan yang mungkin menunjukkan pola pergerakan pria tersebut, tetapi tidak menemukan jejak pembayaran atau reservasi yang mengarah ke identitasnya. Beberapa pejabat daerah yang dikonfirmasi mengenai kabar ini memberikan jawaban yang mengambang, seakan tidak ingin mengonfirmasi atau membantah secara langsung keberadaan pria tersebut di wilayah mereka. Seorang warga yang berhasil merekam pria itu dari kejauhan mencoba mengunggah video tersebut ke internet, tetapi file videonya tiba-tiba mengalami kerusakan tanpa alasan yang jelas. Fakta bahwa pria ini terus muncul di berbagai daerah dengan pola yang sama semakin memperkuat dugaan bahwa ini bukan hanya fenomena lokal, melainkan sesuatu yang lebih besar dan memiliki sistematisasi yang belum sepenuhnya terungkap. Seorang mantan anggota tim keamanan kepresidenan yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pernah ada diskusi internal mengenai keinginan Presiden Indonesia Prabowo untuk mengamati kondisi rakyat tanpa formalitas protokoler. Menurutnya, dalam beberapa rapat terbatas, Presiden beberapa kali menyinggung perlunya memahami realitas masyarakat secara langsung, bahkan dengan mempertimbangkan cara-cara yang tidak biasa. Ia menyebut bahwa dalam diskusi tersebut sempat muncul kekhawatiran dari tim keamanan terkait risiko yang akan dihadapi jika seorang kepala negara bergerak tanpa pengawalan standar. Beberapa anggota tim pengamanan sempat diminta untuk menyusun skenario bagaimana Presiden bisa menyamar dan menghindari perhatian publik, meskipun rencana itu tidak pernah diumumkan secara resmi. Mantan anggota tersebut menduga bahwa jika benar Presiden turun langsung ke lapangan dengan penyamaran, maka pasti ada alasan yang lebih mendalam yang belum diungkapkan kepada publik. Meski demikian, ia menolak memberikan konfirmasi apakah penyamaran ini telah benar-benar terjadi atau masih sebatas wacana dalam lingkup internal pemerintahan. Pengakuan ini langsung memicu perdebatan luas, dengan sebagian masyarakat merasa kagum atas kemungkinan ini, sementara yang lain mempertanyakan apakah tindakan semacam itu melanggar prosedur keamanan negara. Salah satu pemilik CCTV di daerah yang diduga menjadi tempat kunjungan pria tersebut mengaku bahwa rekaman video pada malam kejadian mendadak rusak dan tidak bisa diputar kembali. Ia menyatakan bahwa sistem CCTV miliknya dalam kondisi baik sebelum insiden terjadi,
dan sebelumnya tidak pernah mengalami kendala teknis yang serupa. Ketika ia mencoba mengakses rekaman dari penyimpanan digitalnya, file tersebut justru hilang atau rusak tanpa penjelasan yang masuk akal dari sisi teknis. Beberapa teknisi yang dimintai pendapat mengatakan bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi akibat peretasan atau adanya upaya penghapusan data secara sengaja. Hilangnya rekaman ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang ditutupi atau dilindungi oleh pihak tertentu, meskipun tidak ada bukti langsung yang bisa mengarah pada keterlibatan resmi pemerintah. Pemilik CCTV yang awalnya bersedia berbicara kepada media mendadak menghindari wawancara lebih lanjut setelah dikunjungi oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya. Kejadian ini semakin mempertebal suasana misteri di kalangan masyarakat, dengan berbagai teori berkembang mulai dari konspirasi politik hingga kemungkinan adanya operasi rahasia yang sedang dijalankan. Media internasional mulai menyoroti fenomena ini, mempertanyakan apakah benar seorang presiden bisa berjalan bebas tanpa pengamanan di negara dengan sistem keamanan ketat seperti Indonesia. Salah satu media besar dari Amerika Serikat menayangkan segmen khusus yang membahas kemungkinan seorang kepala negara melakukan penyamaran untuk mengamati rakyatnya tanpa diketahui. Seorang analis keamanan dari Inggris mengatakan bahwa jika benar Presiden Indonesia Prabowo melakukan hal ini, maka tindakan tersebut bukan hanya soal pendekatan personal, tetapi juga berkaitan dengan strategi politik tertentu. Beberapa pakar luar negeri bahkan mengaitkan hal ini dengan praktik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara besar yang menggunakan cara serupa untuk menguji respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa media Asia menyoroti bahwa jika benar ada unsur penyamaran, maka hal ini bisa menjadi indikasi bahwa presiden sedang mengumpulkan data langsung untuk persiapan kebijakan ekonomi atau sosial yang lebih besar. Kecurigaan media asing ini semakin mengundang perhatian publik internasional, dengan berbagai spekulasi yang berkembang tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut, sementara diskusi di dalam negeri semakin panas dengan berbagai opini yang beredar di media sosial. Ketika kembali dikonfirmasi mengenai rumor ini, pihak Istana Kepresidenan hanya memberikan tanggapan singkat bahwa segala agenda presiden dilakukan dengan prosedur keamanan yang telah ditentukan. Tidak ada klarifikasi lebih lanjut mengenai isu penyamaran atau kunjungan ke daerah kumuh, seolah mereka sengaja membiarkan spekulasi terus berkembang tanpa arahan yang jelas. Beberapa jurnalis yang mencoba menggali lebih dalam justru mendapatkan respons dingin atau diarahkan ke pernyataan resmi yang tidak menjawab inti pertanyaan. Keengganan pemerintah untuk mengomentari lebih jauh justru menimbulkan teori baru bahwa mereka mungkin sengaja membiarkan misteri ini berkembang untuk alasan tertentu. Publik semakin terbelah antara yang menganggap ini sebagai bukti kedekatan pemimpin dengan rakyat dan yang percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik diamnya istana. Beberapa hari setelah isu ini mulai mereda, seorang warga di sebuah perkampungan padat mengaku kembali melihat sosok yang sama berjalan santai tanpa dikawal. Sosok tersebut berbicara dengan para tukang becak di sudut gang, bertanya soal kondisi pekerjaan mereka, harga bahan bakar, dan keamanan di lingkungan sekitar. Sebelum ada yang sempat mengonfirmasi lebih lanjut atau mengambil gambar dengan jelas, pria tersebut kembali menghilang tanpa jejak di antara jalanan sempit perkampungan. Warga yang melihatnya berdebat apakah ini benar-benar presiden atau hanya seseorang yang kebetulan memiliki kemiripan wajah dengan sang kepala negara. Kejadian ini membuktikan bahwa fenomena ini belum berakhir dan mungkin masih akan terus berulang di tempat-tempat lain yang belum terpantau oleh media. Dengan semakin banyaknya laporan dan bukti-bukti yang menghilang secara misterius, publik kini terpecah antara percaya bahwa ini adalah strategi politik rahasia atau sekadar permainan persepsi. Hingga kini, tidak ada pihak yang bisa memastikan apakah benar Presiden Indonesia Prabowo turun langsung ke rakyat tanpa pengawalan atau ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Media nasional dan internasional terus mencoba menghubungi berbagai sumber, tetapi setiap informasi yang muncul tampaknya hanya menambah lapisan misteri tanpa jawaban konkret. Sementara itu, diskusi publik semakin panas dengan spekulasi yang terus berkembang di media sosial dan forum-forum daring. Namun, satu hal yang pasti, misteri ini masih jauh dari kata selesai dan bisa saja berujung pada sesuatu yang lebih mengejutkan dalam waktu dekat.